Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ais sehat ya, Ais ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat. Ustaz bagaimana? Alhamdulillah sehat juga nih. Alhamdulillah. Oke. Kesibukannya atau ya kesibukan dari keseharian Ais di rumah apa kira-kira sekarang? Kalau sekarang di rumah itu seperti biasa, kalau kerja, masak, kan kebetulan ada keponakan, jadi sekarang mau tidur jaganya keponakan. Keponakan ya? Iya Ustaz. Sudah kayak ibu-ibu lah ya? Ya harus kan nanti jadi ibu Ustaz. Ustaz gimana sih? Oke. Ais tamatan tahun berapa waktu sekolah? 2024. 2024. Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Alumni dari Mas Salam Loleba dong Ustaz. Oh iya, alumni. Alumni sudah dipanggil senior ya sama adik-adiknya. Senior. Kakak. Kakak Ais. Oke, jadi setelah lulus kemarin itu Ais planningnya kemana waktu pas lulus kemarin? Kalau untuk planning ke kampus ini Ustaz, untuk pilihan kampus sendiri sebenarnya saya orangnya kayak tidak memikirkan juga kalau ke kampus itu yang mana. Tapi kebetulan alhamdulillah kemarin kan kalau kakak kan sudah di Malang ya, kebetulan di Universitas Negeri Malang. Jadi tujuannya cuma satu, ke Universitas Negeri Malang, dan alhamdulillah lolos. Lolos ya? Ya. Wih, berarti salah satu universitas di Malang yang cukup bagus ya itu ya? Iya, kalau peringkat nasionalnya kira-kira 16 kayaknya. Peringkat 16 nasional ya? Iya, pendidikan nomor 1 Indonesia. Pendidikan nomor 1 Indonesia, wih keren sekali. Keren dong Ustaz. Mantap Ais ya. Sekarang sudah semester berapa Ais? Alhamdulillah di semester 3 Ustaz. Semester 3. Semester 3 ya? Iya. Ya, tidak terasa pasti sebentar lagi selesai juga pasti kan? Amin, semoga dimudahkan. Soalnya untuk jurusannya saya sendiri, tadi belum dijelaskan ya jurusan. Kalau saya jelaskan nggak apa-apa ya Ustaz ya? Tidak apa-apa. Jadi saya sekarang kan kuliahnya di Universitas Negeri Malang, terus mengambil jurusan pendidikan seni pertunjukan. Jadi nanti itu menjelang semester 3 itu sebenarnya menurut saya agak sedikit rumit juga jurusannya, karena vokasinya banyak. Kita prakteknya tuh lebih banyak ketimbang teori. Lebih banyak praktek di teori. Iya, walaupun nanti jadi guru seni budaya, tapi kita dituntut untuk bagaimana kita bisa keterampilannya tuh oke. Akademis juga ada. Berarti ini guru ya, output terakhirnya pasti guru ya. Guru itu pilihan yang sudah pasti, Ustaz. Pasti sekali. Iya, seperti Ustaz mungkin. Iya, calon ibu guru pasti sekarang ya, sudah siap-siap ya. Iya. Oke. Waktu tamat kemarin, lulus kemarin itu sebelum lulus kan pasti mengenyam pendidikan kelas 10, 11, 12 kan ya. Itu pasti. Iya. Kira-kira ada hal menarik tidak? Aduh, kalau dibilang hal menarik, masa SMA saya tuh hal paling menarik yang ya. Saya alami ya. Karena kalau masa SMA ini kita kan kayak sudah tidak terlalu ditekan oleh orang tua atau kayak dibimbing sekali sama orang tua, sama guru-guru kan tidak. Jadi guru-guru tuh hanya sebagai pembina, terus kita sebagai siswanya itu yang akan menjalankan itu. Jadi masa SMA mulai dari pertemuan saya kayak punya teman-teman yang dari luar yang tidak pernah saya temui, contohnya dari Kedam yang dari awalnya saya cuma di Loleba saja, terus sama bagian akademis, terus kayak akademis di sini tuh kayak guru-gurunya itu kayak setelah selesai pun kita masih sempat bisa duduk, berbicara, diajarkan kembali walaupun tidak di kelas saja. Terus secara keterampilan keterampilan di sini yang saya sangat-sangat sukai karena banyak yang saya dapatkan dari non akademis tadi. Di MA Nur Salam. Iya, MA Nur Salam luar biasa. Dia bisa kayak tidak membatasi anak untuk satu ekstrakurikuler saja, tapi anak-anak boleh banget untuk semua ekstrakurikuler. Lebih dari itu ya? Lebih dari berarti satu. Aisyah punya pengalaman yang cukup banyak lah di MA Nur Salam ini. Kalau diceritakan mungkin bisa 1 bab lebih atau 3 bab, karena mulai dari seluruh ekstrakurikuler diikuti, dipercayai, jadi selalu andil aktif gitu di dalam keorganisasian di MA itu sendiri. Pernah bergabung di apa tuh biasa yang sering dibilang OSIM? Oh di iya. MA. Pernah bergabung, pernah menjabat juga mungkin sebagai ketua atau anggota mungkin atau apa? Kebetulan gitu. Saya menjabat 2 prode. Jadi di tahun saya naik kelas 10 pertama masuk, kelas 10 ini
sebenarnya kaget tiba-tiba dipilih, ayo kandidat ketua OSIM gitu. Kaget, kesana ternyata terpilih. Rupanya saya keren ya. Terus naik ke kelas 11, alhamdulillah lagi terpilih lagi menjadi ketua OSIM juga. Jadi untuk di OSIM mengikuti lalu menjabat sebagai ketuanya. Berarti punya pengalaman lebih lah ya. Lumayan, sangat, karena di SMA ini kita benar-benar keluar kemana saja, itu kayak Semakya Kobus atau Semandu, Semandu, terus ada di SMP juga kita pergi, Don Bosco juga kita pergi untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi apapun itu kita berangkat. Dan dari pengalaman yang kita ambil itu kita sering dibilang sebagai audiens teraktif. Iya betul. Ya. Waktu itu pernah di Semakya Kobus itu diakui oleh Wakil Bupati Lebata, Pak Thomas. Thomas ya, pernah diakui ya? Iya. Biasa, keren sekali itu. Keren dong Ustadz, harus keren. Wih, mantap. Itu menjabat 2 periode ya, OSIM ya. Itu perempuan. 2 kali perempuan. Hebat nih. Keren nih sebagai ketua memimpin teman-teman dengan adik-adik di bawah dari kelas 10, 11 dan 12 juga ya. Iya. Bagus sih sebenarnya, menarik. Terus kira-kira waktu mengenyam pendidikan di SMA Nur Salam ini pernah terlibat di festival-festival atau apa gitu, perlombaan atau apa gitu? Kalau festival terlibat, festival kayak Tiga Gunung itu juga kita ikut dalam karnaval. Kalau untuk perlombaan sendiri, alhamdulillah setiap perlombaan setiap tahunnya itu pasti ikut. Entah itu lomba pidato antara yang diadakan oleh IKA, Ikatan Keluarga Adonara kita ikut, mau diadakan oleh keluarga guru Indonesia kita ikut. Terus apapun itu yang berjenjangnya di kabupaten kita ikut selalu ikut. Semua ya, berarti saya selalu ikut. Berarti MA ini selalu tampil terdepan ya, ya? Terdepan dan pastinya tidak keluar dari 3 besar. Iya, saya pernah dengar juga katanya Ais nih pernah ikut apa sih namanya? Lomba monolog ya? Ya betul sekali. Itu kira-kira gimana tuh? Itu dia juara 2 waktu itu. Juara 2? Ya juara 2 waktu itu tingkat, kalau nggak salah tingkat hanya Kecamatan Ubatukan kalau nggak salah ya. Tidak Kabupaten Lembata. Tingkat kabupaten. Karena itu kita juga kebetulan ada kayak kema bersama sama anak-anak yang lain. Dan di situ juga bukan cuma monolog, kita ada lomba yang lain juga, video kreatif. Itu kita juga punya lomba, itu mewakili MA. Dan waktu lomba monolog itu, Ustadz kalau diceritakan, itu posisinya kayak saya harus lomba menari dulu dengan waktu peserta yang berdekatan. Jadi saya dari lomba menari langsung pindah ke kantor Bupati Lama. Berarti ada 2 lomba yang diikuti nih sekarang. Saat waktu yang bertepatan dan itu sangat benar-benar yang berkesan. Itu memang sangat diingat selalu karena dari make up cantik lalu dicoret ke make up yang jelek dan langsung monolog waktu itu. Jadi kalau monolog adalah lomba yang persiapannya paling panjang, terus kayak lebih memainkan karakternya kita aja, lebih seru gitu kalau monolog. Ya. Wih, keren sekali berarti ya. Ini multi talent juga nih kayaknya Ais ini. Ya, jadi Ais mungkin kira-kira ada tidak pesan atau motivasi untuk adik-adik kita yang masih mengenyam pendidikan di SMA Nur Salam ini? Kira-kira ada tidak motivasi atau pesan untuk mereka? Bisa seperti ya Kak Ais lah kira-kira begitu. Untuk kalau saya pesan untuk adik-adik ya yang sekarang di SMA ataupun selain SMA lah, kalau memang menonton ya, semuanya itu jangan takut berhadap di depan orang, maksud berhadapan dengan orang, berbicara dengan orang, berbicara saja. Banyak bicara akan melatih public speaking adik-adik, begitu. Pasti. Terus untuk bagaimana adik-adik bisa berhadapan tadi juga atau bisa bicara sama lawan bicaranya dengan baik, itu ikuti apa saja yang adik-adik bisa, kembangkan minat bakat adik-adik, dan itu pesan untuk keseluruhan. Tapi untuk anak-anak SMA sekarang yang kelas 3 yang mau kuliah, pesan saya belajar bahasa Inggris dengan baik. Jangan malas-malasan, kemudian belajar komputer dengan baik. Walaupun kita punya minat yang cukup, bakat yang luar biasa, tapi kalau dalam skill 2 itu kita tidak punya, ya sedikit rugi menurut saya. Sangat rugi ya, tidak bisa dibilang sedikit, rugi sekali Ustadz.
Oh, berarti itu pengalaman KKS waktu kuliah pasti ya? Saya punya banyak keterampilan, tapi sayangnya ya di sana kita bersaingnya di situ. Apapun teknologi sekarang kan kita tahu sendiri ya. Betul, jadi harus pintar-pintar adik-adik semua ya. Oh, jadi kayak begitu ya, harus bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris itu perlu karena bahasa Inggris merupakan bahasa asing yang bisa tingkatkan kepedean kita, Ustadz. Oh, gitu ya? Iya, berdasarkan yang kita pelajari itu bahasa Inggris, itu. apa lagi? Terus belajar komputer, laptop itu tuh harus dari sekarang. Tahu-tahu aplikasi yang bisa digunakan nanti di kuliah juga perlu. Oh, itu perlu ya? Iya, Ustadz. Apalagi lagi berbasis teknologi sekarang ya? Iya, betul sekali, Ustadz. Di sana apalagi kalau keluar, apalagi saya di Jawa itu benar-benar semuanya serba online. Walaupun kita tetap bertatap muka, kerjanya semua itu harus benar saat itu juga, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru mungkin nanti kita bisa temui itu. Jadi harus searching banyak-banyak, persiapan kuliahnya harus mantap. Oke. Jadi kemarin kuliah, sekarang sudah semester 3 nih. Iya, betul. Oke. Mungkin Ais, ya pengalaman apa yang dapat di waktu kuliah setelah lepas dari lulus dari MA, beranjak ke Kota Malang? Tuh kira-kira apa yang didapat di sana tuh? Mungkin kan tidak mungkin selain kuliah saja, pasti ada yang hal-hal lain tuh. Oh iya, betul sekali. Tapi kebetulan untuk sekarang ini saya memang belum mengikuti organisasi apapun di sana. Oh, iya. Karena untuk tadi Ustadz saya katakan kalau jurusannya saya itu memang ribet sekali, karena kayak kita mata kuliah kalau ketemu sama praktek harus latihan, entah itu sampai jam 10 malam atau jam 9 malam. Jadi benar-benar tidak punya waktu untuk kita mau berorganisasi. Tapi kalau itu tidak membatasi kita untuk belajar. Saya juga ikut salah satu Orda, dia juga organisasi tapi bukan organisasi yang benar-benar mengajarkan kita bagaimana kepemimpinan atau lain sebagainya, itu tidak. Dia hanya mengajarkan kita tentang kekeluargaan. Karena kita kan dari luar ya. Dari hanya sebatas itu. Sedangkan kalau tentang organisasi itu sendiri ya saya sudah dapat di SMA tadi, dari LDK latihan dasar kepemimpinan itu sudah saya dapati dari SMA. Jadi memang tidak dipelajari di sana dan saya tidak mengikuti organisasi juga karena memang jurusan saya tanpa organisasi pun memang juga banyak belajarnya. Yang paling banyak belajar adalah kita berani tampil di depan muka umum, karena kita itu Ustadz kalau ada kegiatannya di sana itu dosen-dosennya suruh kita tampilnya di jalan raya, di jalan-jalan besar. Raya. Kita harus buat penampilan. Berarti di muka umum lah ya kira-kira. Betul sekali, di tempat-tempat wisata itu kita harus buat di sana. Kita harus tampilkan kita ini dari sini. Kita harus berani ke resto-resto, kafe-kafe, harus menampilkan kegiatannya itu seperti apa. Jadi menurut saya ya pengalamannya seperti itu. Kita berani tampil, sangat berani tampil, dan anak-anak di sana juga cukup sangat luar biasa karena semuanya penampil. Nah, tapi kalau di SMA kemarin mungkin tampilnya di lingkup-lingkup sekolah, tapi ini sekali. Waktu kuliah sudah jauh beda ya, tampilnya sangat jauh di luar lah ya. Ada yang di jalan tadi itu sepertinya di restoran. Iya, kita benar-benar kayak harus tari, karena kebetulan saya tarinya di jalan. Kita menggunakan media yang sudah diserahkan oleh dosen, terus kita tampilkan itu di jalan. Sendiri itu kita menari sendiri itu? Ada yang sendiri, atau ada yang pakai tim? Ada timnya. Timnya. Berarti nanti bergantian. Iya. Oh, menarik juga ya kayaknya. Sangat menarik. Kayaknya saya harus kuliah lagi nih, ambil bagian seni kayaknya. Aduh, berarti Ustadz kemarin kuliahnya? Oh iya Ustadz, kuliahnya. Saya kemarin alhamdulillah ambil PAI itu, jadi saya harus ambil gitu. Seni kayaknya ya, supaya bisa ya benar-benar di jalan lah ya kira-kira. Ya, seni kan semua orang punya seni, asalkan mereka mau mengembangkan itu sendiri. Kalau kan tidak mungkin saya jalan-jalan di jalan terus innallah, kan tidak mungkin juga kan kayak gitu. Saya harus ceramah kan di mimbar juga kan. Betul sekali Ustaz. Ya oke, baik ya saya. Ya Ustaz. Ini kalau saya bertanya sedikit boleh tidak ya Ustaz? Bisa, bisa sekali ya. Ini kan kayak apa, saya sudah tidak di Ustadz kan juga termasuk guru baru ya. Iya. Ustadz siapa tadi belum kenalan? Oh, Ustadz Muiz. Ya, Ustadz Muiz. Ustadz Muiz ya. Bagaimana sih Ustadz apa sekolah sekarang? Kalau sekolah sekarang waktu masuk saya sempat dengar cerita-cerita sih dari tahun-tahun sebelumnya. Sempat dengar cerita, sempat dengar juga, dan sempat melihat juga. Itu yang ada sedikit jauh perbedaan lah dari yang dulu ke sekarang. Kalau mungkin sekarang itu, kalau mungkin dulu tidak terlalu menonjol, tapi sekarang tuh luar biasa sekali ya Nur Salam. Alhamdulillah Ustaz ya. Senang juga sih kita lihat sih. Ya, di luar itu orang mulai cerita soal MA tuh kayak gini. Apalagi kita sekarang tuh
apa ya namanya, perang sosial media tuh. Kita tuh Betul update sih. terus tuh ya Bang Nur Salam tuh. Update, Update terus tuh. Jadi memang seperti itu sih kayaknya di Bang Nur Salam. Saya kan nanti jadi guru ya Ustadz. Bagaimana ya nanti tuh kalau saya jadi guru masuk ke MA lagi? Bagus ya. Maksudnya pesan-pesannya Ustadz kan tadi Ustadz bertanya, saya juga pengen tahu bagaimana pesan-pesannya supaya saya menjadi guru itu seperti apa. Oh, pesan-pesannya untuk jadi guru nih. Oh ya kan sekarang lagi belajar jadi guru Iya, kan sekarang jadi guru seni lah kira-kira ya. Ya, tapi kalau di sana kan kayak ya hanya sebatas kita bikin sesuatu. Kalau ini kan Ustadz sudah di lapangan, jadi pengen tahu. Oh ya, memang harus begitu sih. Harus memang yang pertama tuh kita harus belajar banyak. Namanya jadi guru tuh dituntut harus serba bisa. Apa yang kita bayangkan kemarin, saya tidak bisa, saya kan kuliah jurusan ini, jadi saya harus begini. Tidak bisa. Tidak bisa pikiran seperti itu. Jadi harus serba bisa. Pada saat bahasanya kita sekarang ditodong seperti itu, ya langsung siap saja. Oke, siap kayak gitu. Ya memang harus siap sih. Jadi kalau mungkin awal kuliah semester 3 mungkin masih di hal-hal yang seperti yang digambarkan sama Ais tadi, praktiknya lebih banyak. Kan kuliahnya kan pasti ini jangka waktunya kan 4 tahun nih. 4 tahun otomatis kita kuliahnya 8 semester lah ya kira-kiranya. Ya palingan nanti naik tingkatan semester 5 atau 6 itu sudah bidikannya tuh pasti proses untuk menjadi guru. Itu sudah pasti nanti diajarkan juga sih. Itu sudah mulai terlihat nanti. Kalau sekarang kan kita masih ekspresikan kan diri kita tuh. Tapi nanti pada saat naik 5 atau 6 itu sudah mulai bisa kelihatan, oh saya ini harus begini nih, saya harus begini. Dan banyak-banyak membaca juga sih sebenarnya. Cari tuh ya buku-buku yang berkaitan dengan guru-guru lah. Guru-guru Supra, ada satu buku tuh namanya Guru-Guru Supra. Keren tuh betul. Guru-guru Supra. Bagus kalau bisa dibaca, bagus. Misalkan kita gurutan dituntut kan, jadi ya minimal bisa belajar banyak lah. Oke Ais ya. Ais nih kita undang jauh-jauh dari Malang ya ini ya. Tidak ya. Ais aslinya orang sini. Ya, hanya kuliahnya di Malang. Kebetulan liburan, jadi ya isi waktu lah ya. Bintang tamu kita bintang tamu kita ke Aisyah, kayak alumni dari MA Nur Salam Loleba, angkatan 2024. Yang saya ingat tuh waktu saya masuk itu sudah kelas 12 waktu itu ya. Iya, sudah kelas 12. Iya, 1 semester saja kayaknya. Iya, tidak ketemu Ustadz juga. Iya, kan jurusan IPA waktu itu. Iya, IPA. Saya di jurusan agama. Iya, Ustadz. Tapi paling tidak jumpa di jalan lah, lihat dia teriak-teriak kan. Bisa gitu. Mungkin angkatan kalian yang paling berkesan lah kalau kita bilang ya. Karena apa ya namanya, angkatan kalian tuh semua aktif, seru aktif. Asik, bagus sih sebenarnya. Kita berharap di adik-adik mereka yang baru masuk ini, kemudian yang sekarang berada di kelas 11, kemudian ada yang di kelas 12, mereka bisa lebih dari angkatannya 2024. Kasih mereka semangat. Pokoknya adik-adik semangat semuanya. Jangan menyembunyikan potensi diri. Ya, itu yang kita harapkan dari siswa kita. Kita ya teman-teman guru juga lagi berusaha soalnya. Oke, teman-teman ya. Ais, terima kasih banyak Ais sudah memenuhi undangan kami di podcast Hati MA Nur Salam. Jadi sudah sehati belum? Sudah sehati pastinya nih ya. Usahakan. Jadi kalau masuk podcast ini harus sehati dulu. Kalau tidak sehati itu nggak bisa. Harus sehati biar apa namanya diskusinya nyambung. Kalau tidak sehati kan tidak nyambung. Pasti cekcok terus nih, saya maunya ini, kamu maunya itu, kan nggak bisa. Iya, betul sekali. Oke, ya terima kasih banyak Ais sudah meluangkan waktunya. Mungkin nanti bisa ya liburan bisa datang lagi lah. Bisa main, datang jenguk sekolah, mungkin kasih motivasi untuk adik-adik. Ya, siap. Oke teman-teman, ya mungkin ini saja perbincangan kita dengan senior kita, alumni dari MA Nur Salam Loleba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.